Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah di sini akan menjelaskan mengenai mekanisme atau final concept map dari kasus yang pertama, yaitu adalah hematometrophal loss. Nah, jadi pada kasus ini kita datang seorang pasien yang berinisial H, berumur 13 tahun, datang dengan adanya keluhan utama bahwa pasien ini belum mengalami menstruasi. Walaupun umurnya sudah 13 tahun, yang mana kebanyakan anak-anak berusia 13 tahun itu seharusnya sudah mengalami menstruasi. Nah, kemudian dari situ digali lagi dari history taking, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lab, ternyata pasien yang belum menstruasi ini ternyata penyebabnya bukan dari masalah pubertas, bukan dari masalah hormon. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab dilihat ternyata adanya gangguan anatomi dari hymen yang kemungkinan besar. Gangguan anatomi hymen ini disebabkan karena adanya abnormalitas dari embryological development. Nah, berarti dari situ bahwa pubertas pasien di sini normal, jadi saya di sini mulai dari pasien yang mengalami pubertas pada awalnya. Nah, pasien yang mengalami pubertas atau mengalami menstruasi yang pertama itu kan dimulai dari preoptic nuclei dan juga arcuate nuclei yang ada di hipotalamus. Dia akan memproduksi GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH ini akan menstimulasi anterior pituitary untuk merilis FSH dan juga LH. Nah, FSH LH ini nanti akan binding kedua sel yang ada di follicle. FSH nantinya dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di granulosa sel. Sedangkan untuk LH dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di TK sel. Jadi ini granulosa sel yang ini, dan di luarnya itu ada TK sel. Jadi intinya ini granulosa sel, di luarnya lagi ada TK sel. FSH bindingnya ke granulosa sel, sedangkan untuk LH dia bindingnya ke TK sel. LH yang sudah berikatan dengan TK sel yang ada di follicle itu akan meng-convert kolesterol menjadi androgen. Sedangkan untuk FSH yang sudah berikatan di granulosa sel, dia akan meng-convert androgen menjadi estrogen. Sehingga pada fase folikular itu terjadi peningkatan hormon FSH, LH, dan juga estrogen. Nah, ketika FSH, LH, estrogen ini meningkat, maka pasien akan muncul secondary sex karakteristik seperti tumbuhnya payudara, gitu ya, kemudian tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan. Nah, kemudian pada hari ke-6 sampai 14, ya, di sini FSH dan juga LH dia akan mempromot maturasi atau matangnya folikular atau folikel ovum. Ya, jadi akan matang sehingga nantinya akan mengalami proses ovulasi atau pelepasan ovum dari ovarium. Itu sekitar hari ke-14. Jadi dari sini ke sini itu adalah fase ovulasi. Perlu diingat, ketika hari ke-13 dan ke-14, estrogen itu akan positive feedback ke hipotalamus dan juga pituitary untuk merilis dua hormon, FSH dan juga LH. Namun, Graafian follicle, ya, intinya Graafian follicle ini adalah follicle sebelum ovum itu dilepaskan, sebelum ovulasi. Itu Graafian follicle. Nah, Graafian follicle ini pada hari ke-13-14 dia akan merilis yang namanya inhibin. Nah, inhibin ini fungsinya adalah menginhibit satu hormon, yaitu adalah FSH. Jadi, walaupun estrogen sudah positif feedback ke hipotalamus dan pituitary untuk merilis FSH LH, namun ada inhibin yang akhirnya FSH itu tidak bisa dikeluarkan atau menurun. Ya, sehingga nantinya apa? Akan meningkatkan konsentrasi dari LH. Hormon LH akan meningkat pada hari ke-13 dan ke-14. Nah, LH yang meningkat ini dia akan mengaktifasi satu enzim, yaitu adalah protease, enzim protease. Enzim protease ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memotong ovum dari Graafian follicle. Misalkan ini Graafian follicle, ini ovum. Dia bisa keluar dari Graafian follicle karena adanya sebuah enzim protease, sehingga ovum akan mudah dikeluarkan menuju tuba falopi, gitu. Sehingga nanti akan terjadi ovulasi sekitar hari ke-14, gitu ya. Nah, kemudian secara berbarengan pada hari ke-6 sampai 14
estrogen ini dia akan mempromot atau dia berfungsi sebagai proliferasi dari endometrial endometrial uterus ya, atau disebut dengan fase proliferasi. Jadi estrogen ini nanti akan membuat stratum fungsionalis atau zona fungsionalis yang ada di uterus itu akan mengalami proliferasi atau penebalan atau mengalami pertumbuhan dari pembuluh darah yang ada di daerah tersebut, yaitu adalah spiral arteri. Nah, jadi pada proliferatif fase itu perannya di situ ada estrogen yang nantinya akan membuat stratum fungsionalis akan berproliferasi dan spiral arteri akan mengalami angiogenesis. Oke, berlanjut ketika sudah mengalami ovulasi, khususnya pada hari ke-15 sampai 28, corpus luteum yang ada di ovarium ya itu akan merilis progesteron. Nah, progesteron yang dirilis oleh corpus luteum pada sekitar hari ke-15 sampai 28 dia juga distimulasi oleh peningkatan LH tadi. Jadi peningkatan LH dia juga akan membantu pengeluaran progesteron dari corpus luteum. Nah, sehingga pada hari ke-15 sampai 28 itu akan terjadi peningkatan estrogen dan juga progesteron. Ingat, estrogen tadi perannya pada proliferatif fase untuk regenerasi atau angiogenesis atau proliferase dari stratum fungsionalis, sedangkan untuk progesteron dia perannya pada sekretory fase. Nah, progesteron nantinya akan membuat stratum fungsionalis itu akan little bit thicker atau akan semakin menebal dan spiral arteri akan semakin memanjang. Gitu. Ya. Nah, pada sekitar hari ke-15 sampai 28 juga nanti akan terjadi rilis dari prostaglandin. Nah, prostaglandin ini nantinya akan menyebabkan sensitisasi dari pain fibers. Dan dia akan men-trigger juga kontraksi dari myometrium dari uterus. Sehingga nantinya akan terjadi rasa sakit pada bagian abdomen yang menjalar ke pelvis yang dirasakan oleh pasien, dan pada pemeriksaan fisik juga atau palpasi itu akan mengalami kesakitan pasiennya. Nah, kemudian ketika ovum ini tidak dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi degenerasi dari corpus luteum. Intinya corpus luteum itu akan hilang dan akan regenerasi menjadi corpus luteum yang baru atau kembali ke fase awal seperti itu. Sehingga dampaknya adalah estrogen dan juga progesteron dia akan menurun. Nah, ketika estrogen dan progesteron menurun, maka pembuluh darah yang ada di stratum fungsionalis seperti spiral arteri itu akan mengalami spasm. Nah, spasm ini akan menyebabkan spiral arteri itu akan mengalami robek atau rupture, sehingga nantinya akan mengalami desquamation of endometrium atau disebut dengan menstruation fase. Inilah menstruasi, darah luruh menuju vagina. Namun di sini ternyata pasien mengalami gangguan pada pembentukan hymen atau pembentukan embryologi atau embryological development abnormal, yaitu khususnya pada hymen. Jadi kemungkinan besar proliferasi dari sinovaginal bulb pada pasien ini itu nggak sempurna, sehingga hymen tidak terperforasi dengan baik atau disebut imperforasi hymen. Jadi hymen yang harusnya dia terbuka pada usia kandungan 22 minggu, namun karena di sini terjadi kesalahan atau abnormalitas embriologi, maka hymen itu akan mengalami perforasi atau tertutup. Nah, akibatnya adalah jalur dari vagina itu akan tertutup sehingga darah tidak bisa dikeluarkan. Sehingga pada pasien sudah berumur 13 tahun, pubertasnya normal, karena di sini hymennya menutupi jalur keluar dari darah menstruasi, maka ya pasien ini tidak bisa mengalami menstruasi. Nah, sehingga di sini pasien didiagnosis terkena hematometrokolpos yang disebabkan karena imperforasi hymen. Nah, karena sudah terjadi imperforasi hymen dan darahnya juga terakumulasi di dalam, maka akan mengendap dan terbentuk sebuah massa berukuran 8,5 kali 7,5 kali 6 cm yang dibuktikan pada pemeriksaan USG. Kemudian pada pemeriksaan fisik juga terlihat bahwa hymennya atau hymennya
itu akan menutupi lubang vagina, ya, sehingga darah haid atau darah menstruasi itu tidak bisa keluar. Nah, kemudian karena imperforasi Hymen, maka darah menstruasi tidak bisa keluar, maka pasien akan mengalami amenor, dan akumulasi dari darah yang ada di vagina juga terus, maka hymen itu mengalami bulging atau mengalami pembesaran, dan pada pemeriksaan fisik juga terlihat hymen itu mengalami kemerahan, ya, karena di situ ada akumulasi darah. Oke, mungkin itu mekanisme dari penyakit pasien ini atau kasus pasien ini, yaitu hematometrophal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.